Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roman Mulyadi dengan NIM S1K022038. Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar perilaku atau behavior. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan lebih lanjut tentang teori belajar perilaku itu sendiri, kita akan belajar tentang apa sih itu belajar atau study or learning. Nah, menurut Les Winkle dalam Yatim Rianto tahun 2009, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan ataupun pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif, konstan, dan berbekas. Menurut Suki Hartono, tahun 2007, belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen dan menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungan. Sedangkan menurut Syaiful Bahri dan Ashwan Zain pada tahun 2002, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku berkat adanya pengalaman dan latihan. Belajar merupakan suatu usaha untuk menggunakan sarana ataupun suatu sumber daya tertentu di dalam dan di luar peranata pendidikan guna perkembangan dan pertumbuhan pribadi. Nah, dari pendapat dari beberapa ahli tadi, maka belajar adalah suatu aktivitas mental ataupun psikis yang merupakan proses dan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui interaksi individu dengan lingkungan yang ditandai dengan adanya perubahan, baik itu pada tingkah laku maupun pemahaman serta pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang evolusi dari teori belajar perilaku. The evolution of the behavior learning theory. Pertama-tama, marilah kita mengenal beberapa tokoh dari pencetus teori belajar perilaku. Nah, di sini pertama kita akan mempelajari tentang teori belajar perilaku menurut Ivan Pavlov. Ivan Pavlov sendiri merupakan seorang dokter dan juga ahli psikologi yang berasal dari Rusia. Penemuannya tentang classic conditioning yang merupakan penelitian yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori belajar perilaku. Nah, bagaimana sih penelitian yang dilakukan oleh Ivan Pavlov? Ivan Pavlov melakukan penelitian terhadap bagaimana respon anjing terhadap suatu stimulus tertentu. Pertama, dia meneliti tentang bagaimana respon anjing ketika diberikan makanan dan disertai dengan adanya lonceng. Pertama, dia memberikan makanan tanpa dia berikan lonceng. Anjing akan memberikan stimulus dengan mengeluarkan air liurnya. Dan kedua, ketika anjing hanya dibunyikan lonceng saja. Nah, ketiga, adanya reaksi dari makanan dan juga suara lonceng, dia pun mengeluarkan air liur secara bersamaan. Dan ketika hal tersebut diberikan secara konstan, dan ketika tidak diberikan makanan pun ketika lonceng dibunyikan, anjing akan memberikan stimulus, ya anjing akan memberikan respon, yakni dengan mengeluarkan air liur. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Ivan Pavlov tadi, terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama,
Dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia ataupun suatu makhluk hidup tertentu dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Makhluk hidup yang dapat memberikan reaksi di sini adalah seperti hewan, contohnya adalah pada beberapa mamalia, sedangkan pada beberapa hewan lainnya hal tersebut belum bisa diterapkan. Nah, kedua, individu dapat dikendalikan melalui caranya untuk mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya tersebut. Seperti contoh tadi, ketika anjing diberikan makanan dengan adanya faktor lain yakni lonceng, dan ketika dia tidak diberikan lonceng pun, dia tetap mengeluarkan respon yang sama. Nah, oleh sebab itu, penerapan teori belajar Pavlov yang salah ini dalam suatu situasi pembelajaran tertentu juga akan menyebabkan beberapa proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi peserta didik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena guru merupakan sentral dari kegiatan belajar pembelajaran. Sehingga guru tersebut akan bersikap otoriter. Sehingga komunikasi hanya berlangsung satu arah saja. Guru hanya melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid dan juga peserta didik dipandang pasif. Sehingga dalam teori belajar ini siswa tidak dipandang sebagai dalam teori belajar yang disampaikan oleh Ivan Pavlov ini, siswa tidak diberikan kesempatan untuk berperilaku aktif seperti itu. Nah, selanjutnya teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Nah, Edward Lee Thorndike sendiri merupakan seorang psikolog dari Amerika Serikat. Thorndike mengemukakan sebuah teori atau hukum tentang pengaruh yang dikenal dengan law of effect. Nah, bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Thorndike? Thorndike melakukan penelitian dengan cara mengurung seekor kucing di dalam sebuah reban atau kurungan. Nah, di luar dari kandang tersebut, kucing diberikan makanan. Nah, yang diamati oleh Thorndike di sini adalah bagaimana respon atau bagaimana reaksi dari kucing untuk bisa mengeluarkan diri dari dalam kandang tadi. Nah, dapat kita amati di sana kucing tersebut berusaha untuk mengeluarkan diri dari kandang tersebut untuk mendapatkan makanan. Nah, dia berusaha dengan cara mencari tahu di mana bagian-bagian dari kandang tersebut yang dapat dia buka sehingga dia dapat keluar dari kandang tersebut. Nah, bagaimanakah hasil dari penelitian Thorndike? Nah, di sini dapat beberapa hasil dari penelitian Thorndike atau beberapa poin yang dapat kita tarik dari penelitian yang dilakukan oleh Thorndike. Pertama, belajar itu merupakan suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu rangsangan pada kegiatan belajar, seperti itu berupa pikiran, perasaan, dan hal lainnya yang ditangkap oleh panca indera. Kemudian respon itu adalah reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik pada saat belajar. Yaitu tersebut juga berupa pikiran, perasaan, dan tindakan ataupun gerakan. Sebagai contoh tadi, stimulus yang diberikan Thorndike pada subjek penelitiannya yakni berupa adanya makanan, sedangkan respon yang diberikannya adalah kucing tersebut berusaha untuk mengeluarkan diri dari kandang tersebut dengan membuka kandang dan berusaha untuk membuka kandang sehingga dia menemukan beberapa celah sehingga dia bisa mengeluarkan diri dari kandangnya. Sehingga dia pun merumuskan sebuah hukum di sini, law of effect. Nah, yakni jika suatu tindakan
yang telah dilakukan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan, maka pengulangannya dalam suatu situasi lain itu akan meningkat. Dan sebaliknya jika tindakan tersebut membawa perubahan yang tidak memuaskan, sehingga kemungkinan untuk diulangi itu sangat sedikit atau bahkan akan ditinggalkan. Hal ini berarti bahwa ketika dalam suatu kegiatan belajar mengajar, ketika murid, diberikan suatu respon tertentu, sehingga dia mendapatkan hasil yang memuaskan, dia akan cenderung untuk melakukan hal yang sama dalam beberapa situasi atau akan mengulang, hal tersebut. Sedangkan jika dia tidak mendapatkan, hasil yang baik, dia akan meninggalkan atau tidak akan melakukannya lagi. Nah, selanjutnya di sini adalah teori belajar menurut John Berdous Watson. Nah, Watson itu merupakan seorang psikolog kelahiran Amerika Serikat. Nah, menurut Watson, belajar merupakan suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, jadi Watson sendiri menyempurnakan atau mengambil ataupun mengembangkan pendapat yang disampaikan oleh Thorndike dan juga Pavlov tadi. Nah, di sini stimulus dan respon yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Nah, jadi menurut Watson, stimulus dan respon yang dapat kita berikan dalam kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan pembelajaran itu atau dalam belajar, itu adalah sesuatu yang dapat kita amati dan juga dapat diukur. Sedangkan apabila hasil tersebut tidak dapat diamati dan diukur, seperti perubahan mental contohnya, hal tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu stimulus atau respon. Meskipun demikian, walaupun perubahan mental dan hasil belajar tersebut merupakan suatu hal yang penting, namun tidak dapat diperhitungkan hal tersebut karena perubahan mental. Tidak dapat dijelaskan apakah peserta didik telah belajar ataupun belum, karena hal tersebut tidak dapat diamati. Sedangkan pada aspek pengetahuan, hal tersebut dapat diamati yakni dengan cara pemberian tes sehingga hasil nilainya dapat kita ukur dan dapat kita amati bahwa mereka telah berhasil dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Sedangkan dalam aspek mental, hal tersebut menurut Watson belum dapat diamati. Nah, yang terakhir di sini, yang selanjutnya yaitu teori belajar menurut Cargill. Nah, Cargill merupakan seorang ahli psikologi yang mengembangkan psikologi belajar. Hal mengembangkan penelitian dan meneliti hubungan antara stimulus ataupun impuls dan respon. Nah, Hal mengembangkan teori belajar yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusi dari Darwin. Nah, kemudian teori Hall menyatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kehidupan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuk. Oke. Yang terakhir di sini adalah teori belajar menurut Skinner. Nah, Skinner merupakan ahli psikologi perilaku yang berkebangsaan Amerika Serikat. Skinner mengembangkan teori belajar, yakni dengan memperhatikan variabel stimulus dan respon, sama seperti penelitian yang dilakukan oleh beberapa tokoh tadi. Nah, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan perilaku. Nah, untuk memahami tingkah laku secara lebih benar, diperlukan upaya untuk memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya. Jadi, menurut Skinner di sini,
stimulus atau untuk memahami suatu perubahan perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh satu stimulus atau stimulus memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Namun, setiap stimulus memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk dapat memahami tingkah laku secara lebih benar, diperlukan upaya untuk memahami hubungan antara satu stimulus dan stimulus lain. Skinner juga mengungkapkan menambahkan perubahan-perubahan mental hanya akan memperumit masalah. Karena setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi dan begitu seterusnya. Artinya dalam teori belajar menurut Skinner, perubahan-perubahan mental bukan menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan atau digunakan sebagai alat untuk menguji adanya perubahan-perubahan tertentu. Namun, eh, selain itu juga, Skinner juga mengungkapkan diperlukan adanya penekanan terhadap sesuatu hal yang positif. Dan juga Skinner mengenalkan suatu penguatan negatif untuk memperkuat respon yang dihasilkan dari stimulus daripada harus memberikan hukuman. Nah, jadi menurut Skinner itu hukuman memiliki efek yang tidak lebih baik atau tidak memberikan efek yang baik. Sedangkan dia di sini memberikan penguatan negatif, artinya memberikan pemahaman atau memperbaiki pemahaman dari peserta didik apabila terdapat pemahaman-pemahamannya yang kurang baik, daripada harus menyalahkan, lebih baik untuk menguatkan pernyataan mereka. Hal ini diperkenalkan Skinner dengan nama penguatan negatif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, di sini menurut Muiz terdapat 7 prinsip belajar, yakni pertama terdapat kesiapan atau readiness. Nah, kesiapan diperlukan sehingga siswa akan mudah untuk menerima pembelajaran dan tidak mengalami kesulitan. Prinsip pertama di sini adalah kesiapan, sehingga sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, sangat diperlukan kesiapan dari siswa untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh guru dan juga mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik. Nah, kesiapan itu dapat berupa kematangan, baik itu pada perkembangan fisik maupun pada psikis, dan juga pengalaman dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip yang kedua di sini terdapat motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu kondisi yang akan membantu siswa untuk memulai aktivitas, menentukan arah, dan juga mempertahankan keseriusannya. Keberadaan motivasi pada saat belajar sangat-sangat diperlukan untuk mempertahankan keseriusan dan juga untuk tetap menjaga semangat dari siswa atau peserta didik untuk terus belajar. Secara alami, anak akan selalu memiliki rasa ingin tahu dan melakukan aktivitas yang menjelajahi lingkungan sekitar. Selanjutnya, persepsi dan keaktifan. Prinsip yang ketiga ini sangat erat kaitannya dengan interpretasi situasi kehidupan. Setiap individu memandang dunia dengan caranya sendiri, sehingga sangat diperlukan pemahaman terhadap pandangan-pandangan yang berbeda dengan orang lain. Persepsi ini sangat mempengaruhi perilaku individu karena salah satu sifat manusia memiliki sifat yang unik dan berbeda dari satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, seorang guru harus dapat memahami siswanya atau peserta didik dengan lebih baik jika mereka peka terhadap bagaimana seorang memandang suatu situasi tertentu. Nah, maksudnya di sini adalah dengan memahami peserta didik dengan cara lebih baik, kita akan lebih peka dan dapat memandang serta menyusun kegiatan belajar mengajar berdasarkan situasi dan keadaan peserta didik, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Oke,
Prinsip belajar yang keempat di sini adalah perlunya tujuan dan keterlibatan. Nah, tujuan adalah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam kegiatan belajar mengajar tentunya sangat diperlukan, tujuan yang ingin dicapai, baik itu merupakan tujuan pembelajaran ataupun tujuan lainnya. Prinsip partisipasi langsung sangat penting dalam pembelajaran. Maksudnya di sini adalah keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sangatlah esensial sehingga akan menentukan tercapainya tujuan dari pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Pembelajaran sendiri itu merupakan suatu kegiatan belajar mengajar sehingga guru dan siswa harus berpartisipasi secara langsung. Asas partisipasi langsung ini mencakup partisipasi langsung yang bersifat material ataupun non-material. Prinsip ini bertujuan agar siswa merasa penting dan dihargai di kelas sehingga dapat menikmati proses pembelajaran. Asas atau prinsip yang kelima di sini adalah perbedaan individual. Nah, eh, karena manusia diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan dan juga merupakan suatu keberagaman, maka proses pengajaran haruslah memperhatikan perbedaan antara individu yang ada di kelas untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih tinggi. Dengan memahami perbedaan antar sesama dan saling menghargai, maka sangat akan lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga akan mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu tingkat sasaran, namun juga akan memenuhi kebutuhan seluruh siswa. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, kita harus memahami dan memperhatikan latar belakang, suasana, hati, sedang juga motivasi serta kemampuan setiap individu, serta kita dapat menyesuaikan dengan hal tersebut, kita dapat menyesuaikan bahan ajar dan tugas belajar dengan aspek-aspek tadi. Keenam adalah transfer dan retensi serta tantangan, yakni materi yang kita harus memahami prinsip ini sehingga materi yang akan dipelajari dapat dengan mudah kita mengajarkan atau dapat dengan mudah kita berikan kepada siswa sehingga siswa dapat menyerap pembelajaran sesuai dengan situasi-situasi yang mereka hadapi. Nah, Quanzu dalam Al-Zahar Arsyad menyatakan bahwa if you give a man a fish, he will have a single meal. But if you teach them how to fish, he will eat all his life. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita mengajarkan seseorang suatu ilmu, maka dia akan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat bertahan hidup dalam kehidupannya. Dalam kalimat tadi yang disampaikan oleh Quanzu, jika kita hanya memberikan seseorang sesuatu materi atau barang tertentu, mereka hanya akan dapat makanan atau mendapatkan barang itu pada saat tertentu saat itu saja. Namun jika kita memberitahukan bagaimana cara untuk mendapatkan hal tersebut atau misalnya suatu makanan atau cara untuk membuat makanan, maka dia akan bisa bertahan selama hidupnya. Yang terakhir di sini adalah prinsip pengulangan, penguatan, dan juga evaluasi. Nah, belajar merupakan kegiatan untuk melatih kemampuan yang ada pada diri manusia, yakni kemampuan untuk mengamati, memahami, mengingat, membayangkan, dan merasakan, berpikir, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pembelajaran tidak hanya di orang penguatan yang menyenangkan dan juga penguatan positif, namun juga diperlukan penguatan-penguatan negatif apabila terdapat miskonsepsi pada kegiatan belajar mengajar. Sehingga oleh sebab itu diperlukannya pengulangan, penguatan dan juga evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sehingga pembelajaran dan juga materi yang telah diajarkan dapat bertahan atau dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Sehingga adanya individu yang berinteraksi dengan orang lain pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mempelajari
pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan dan juga mengevaluasi pengalamannya. Sehingga akan adanya proses transfer ilmu dengan adanya kegiatan tadi. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk dapat menerapkan teori belajar behaviorisme atau teori belajar perilaku dalam pembelajaran fisika? Nah, terdapat beberapa cara di sini. Yang pertama adalah conditioning atau pengkondisian. Nah, penggunaan konsep ini dalam pembelajaran fisika dapat kita lakukan dengan cara pertama, pemberian kuis. Nah, dengan cara memberikan kuis kepada peserta didik, hal ini akan dapat memacu atau dengan memberikan kuis ini merupakan suatu stimulus sehingga peserta didik akan memberikan respon tertentu. Mereka akan menjadi tertantang untuk menjawab kuis tersebut sehingga akan mendapatkan ketertarikan atau mendapatkan pengetahuan sebagai respon dari stimulus yang diberikan. Selanjutnya juga kita dapat memberikan ujian atau ulangan harian setelah mempelajari suatu bab pelajaran tertentu. Strategi ini sangat efektif kita lakukan untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa dalam pemahaman dari siswa pada suatu bab atau pelajaran yang telah kita berikan. Nah, selanjutnya ada koneksionisme atau penghubungan. Nah, strategi ini dapat kita berikan dengan cara memberikan kesempatan untuk peserta didik mengerjakan soal di papan tulis ataupun diminta untuk melakukan sebuah studi tertentu mengenai uh, materi yang telah mereka pelajari sehingga uh, mereka akan menjadi lebih paham terhadap stimulus yang kita berikan sehingga memberikan respon yang baik. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behaviorisme ini, teman-teman. Nah, seperti yang telah kita pelajari tadi, seperti beberapa penjelasan disampaikan oleh beberapa ahli dan juga dalam penerapan dari teori belajar perilaku ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, pertama, kelebihan dari teori belajar ini. Nah, dengan adanya stimulus dan respon yang sebanyak-banyaknya dalam suatu proses pelajaran, suatu proses pelajaran tersebut akan menjadikan siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar. Nah, dengan cara pemberian kuis, selanjutnya kita berikan ulangan harian dan juga memberikan mereka kesempatan untuk mengerjakan tugas di papan tulis ataupun melakukan suatu uh, penelitian sebagai tindak lanjut dari kegiatan belajar di kelas misalnya, itu akan menjadikan siswa untuk secara otomatis terpacu untuk menjadi aktif dalam kegiatan belajar. Dan juga hal tersebut juga akan menjadikan peserta didik untuk lebih termotivasi untuk belajar dengan tugas yang diberikan oleh guru tadi dan juga dengan memberikan reward atau memberikan penguatan positif kepada siswa, itu akan memberikan stimulus-stimulus baru ya. Ini akan memberikan suatu motivasi-motivasi baru untuk belajar sebagai salah satu respon dari stimulus yang telah kita berikan. Nah, selanjutnya stimulus tersebut akan dapat untuk melatih kecepatan, kelenturan, fleksibilitas, spontanitas, refleks, serta daya tahan. Sehingga kecepatan misalnya pada beberapa pelajaran tertentu seperti pelajaran olahraga dan tentunya pada pelajaran fisika dengan seringnya kita berikan latihan ataupun stimulus seperti berikan kesempatan untuk mengerjakan tugas dan juga mengerjakan tugas atau mengerjakan soal di papan tulis dan memberikan tugas-tugas secara struktur itu akan memberikan refleks terhadap suatu permasalahan-permasalahan tertentu di masa depan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Nah, selanjutnya terdapat banyak sekali kekurangan dalam teori belajar perilaku ini.
Nah, pertama, dengan siswa dibiasakan dengan diberikan stimulus-stimulus tadi, jika stimulus ditiadakan, maka, eee, ataupun guru tidak memberikan stimulus, siswa akan tidak akan ada respon yang akan muncul dari siswa. Artinya, dengan memberikan stimulus-stimulus tadi, dampak buruknya adalah adanya kecanduan terhadap pemberian stimulus, sehingga tidak adanya, inisiatif dari siswa untuk bertanya ataupun untuk, aktif di kelas dengan tidak adanya, stimulus tertentu. Namun jika ada stimulus tadi tentunya itu akan memberikan dampak yang baik. Namun jika kurangnya stimulus, maka, hal tersebut bisa saja, menjadikan siswa tidak ada ketertarikan untuk atau tidak ada respon tertentu untuk eee, memberikan pertanyaan atau tidak memiliki tidak ingin untuk bertanya. Nah, selain itu, dengan ada hal tersebut, dengan adanya hanya stimulus tadi, menyebabkan, siswa akan ketergantungan diberikan stimulus kepada gurunya. Tidak adanya, motivasi-motivasi pribadi yang menyebabkan mereka ingin untuk mengembangkan dirinya. Nah, sehingga, karena proses kegiatan belajar mengajar itu hanya berpacu pada stimulus yang diberikan oleh eee, pendidik atau guru yang menyebabkan kegiatan belajar mengajarnya bersifat, teacher centered learning. Nah, ini hanya berorientasi pada hasil saja yang diukur, namun tidak pada hal-hal lainnya seperti perkembangan kecerdasan-kecerdasan peserta didik di, bagian lainnya. Yang diukur di sini adalah sesuatu yang bersifat real atau nyata, seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli tadi. Bahkan Skinner sendiri, adanya perubahan-perubahan mental tidak diperhitungkan. Nah, sedangkan hal tersebut, sangat, eee, penting tentunya. Adanya perubahan mental merupakan hasil dari pembelajaran, merupakan satu hal yang dapat kita amati. Namun, pada teori belajar ini sendiri, hal tersebut tidak dipentingkan. Nah, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.